Halo sahabat New RBC Optical 32, selamat datang kembali di channel New RBC Optical 32, channel yang membahas seputar kesehatan mata, dunia optik, serta berbagai informasi penting tentang penglihatan secara jelas dan mudah dipahami. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang cukup sering muncul di masyarakat, yaitu, apakah strabismus termasuk kelainan refraksi? Banyak orang yang masih menyamakan antara mata juling atau strabismus dengan kelainan refraksi seperti rabun jauh, rabun dekat, atau astigmatisme. Padahal sebenarnya, kedua kondisi ini memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Nah, supaya tidak salah paham, di video ini kita akan membahas mulai dari apa itu strabismus, bagaimana kondisi ini terjadi, serta apakah benar strabismus termasuk kelainan refraksi. Jadi pastikan kalian menonton video ini sampai selesai. Apa itu strabisme? Strabismus adalah kondisi ketika kedua mata tidak sejajar atau tidak mengarah ke titik yang sama secara bersamaan. Dalam kondisi normal, kedua mata bekerja secara sinkron untuk melihat suatu objek. Otot-otot mata akan menggerakkan bola mata secara terkoordinasi, sehingga kedua mata fokus pada titik yang sama. Namun, pada strabismus, koordinasi tersebut terganggu. Akibatnya, satu mata dapat melihat lurus ke depan, sementara mata yang lain bisa mengarah ke arah yang berbeda. Beberapa bentuk arah penyimpangan pada strabismus antara lain, mata mengarah ke dalam, mata mengarah keluar, mata mengarah ke atas, mata mengarah ke bawah. Kondisi ini sering disebut oleh masyarakat sebagai mata juling. Strabismus dapat terjadi pada anak-anak maupun orang dewasa, meskipun lebih sering terdeteksi sejak masa kanak-kanak. Mengapa strabismus bisa terjadi? Strabismus terjadi karena adanya gangguan pada sistem yang mengontrol pergerakan mata. Pergerakan bola mata dikendalikan oleh beberapa otot mata yang bekerja secara bersamaan. Jika keseimbangan kerja otot-otot tersebut terganggu, maka posisi kedua mata tidak lagi sejajar. Beberapa faktor yang dapat berhubungan dengan terjadinya strabismus antara lain ketidakseimbangan kekuatan otot mata, gangguan pada saraf yang mengontrol otot mata, perkembangan sistem penglihatan yang tidak optimal, faktor bawaan sejak lahir, kondisi neurologis tertentu. Ketika kedua mata tidak sejajar, otak menerima dua gambar yang berbeda dari masing-masing mata. Pada anak-anak, otak seringkali mengabaikan gambar dari salah satu mata untuk menghindari penglihatan ganda. Inilah yang dapat menyebabkan gangguan perkembangan penglihatan jika tidak dikenali sejak dini. Apakah strabismus termasuk kelainan refraksi? Jawaban singkatnya adalah tidak. Strabismus bukan termasuk kelainan refraksi. Alasannya, karena strabismus tidak berkaitan dengan proses pembiasan cahaya di dalam mata. Kelainan refraksi terjadi karena masalah pada fokus cahaya terhadap retina, sedangkan strabismus berkaitan dengan posisi dan koordinasi pergerakan bola mata. Dengan kata lain, pada kelainan refraksi masalahnya ada pada sistem optik mata, sedangkan pada strabismus masalahnya ada pada keselarasan kedua mata. Perbedaan utama strabismus dan kelainan refraksi agar lebih mudah dipahami, kita bisa melihat beberapa perbedaan utama antara keduanya. 1. Dari segi penyebab, kelainan refraksi terjadi karena cahaya tidak difokuskan dengan tepat pada retina. Strabismus terjadi karena gangguan koordinasi otot mata yang menyebabkan posisi kedua mata tidak sejajar. Kedua, dari segi mekanisme gangguan, pada kelainan refraksi, mata sebenarnya tetap lurus dan sejajar, tetapi bayangan yang terbentuk tidak fokus. Sedangkan pada strabismus, fokus cahaya mungkin saja normal, tetapi arah pandangan kedua mata tidak sama. Ketiga, dari segi tampilan fisik,
Kelainan refraksi biasanya tidak terlihat secara kasat mata, sedangkan strabismus seringkali terlihat jelas karena salah satu mata tampak menyimpang dari arah pandangan normal. Keempat, dari segi fungsi penglihatan, kelainan refraksi terutama menyebabkan penglihatan kabur. Strabismus dapat menyebabkan masalah koordinasi penglihatan antara kedua mata. Apakah strabismus bisa terjadi bersamaan dengan kelainan refraksi? Walaupun strabismus bukan kelainan refraksi, keduanya bisa saja terjadi bersamaan pada seseorang. Misalnya, seseorang dapat mengalami strabismus sekaligus memiliki kelainan refraksi, seperti miopia atau hipermetropia. Namun penting dipahami bahwa kedua kondisi ini tetap merupakan dua jenis gangguan penglihatan yang berbeda. Jadi, sahabat Nu RBC Optical 32, sekarang kita bisa memahami bahwa strabismus bukan termasuk kelainan refraksi. Strabismus adalah kondisi di mana kedua mata tidak sejajar karena gangguan koordinasi otot mata. Sedangkan kelainan refraksi adalah gangguan penglihatan yang terjadi karena cahaya tidak difokuskan secara tepat pada retina. Dengan kata lain, perbedaan utamanya terletak pada letak masalahnya. Kelainan refraksi berkaitan dengan sistem optik mata, sementara strabismus berkaitan dengan posisi dan pergerakan bola mata. Memahami perbedaan ini sangat penting agar kita tidak salah dalam mengenali berbagai jenis gangguan penglihatan. Itulah pembahasan kita kali ini mengenai apakah strabismus termasuk kelainan refraksi. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan membantu kalian memahami lebih dalam tentang kesehatan mata. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video edukasi menarik lainnya dari Nu RBC Optical 32. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.